Kata-kata keyboard bagus semakin murah dan keyboard murah semakin bagus real, bener-bener makin kejadian cuy. Kalau gue lihat dari weight range sebenarnya ini keyboard ya basic banget lah, nggak ada yang terlalu spesial. Dari keycapsnya aja udah kelihatan, fontnya masih yang kayak gini. Mana tipis pula cuma di bawah 1 mm. Gak ada juga yang namanya 3 mode koneksi, ini benar-benar wired only. Tapi pas gue coba pakai, ini keyboard typing feel-nya enak, lumayan empuk, suaranya juga decent banget. So ini adalah Vortex series mono. Basically kayak yang gue bilang, ini keyboard ya basic kayak versi esensial dari keyboard-keyboard kekinian. Yang bikin menarik adalah ini keyboard harganya terjangkau banget, cuma 300 ribuan aja. So kalau ngeliat dari harganya soal keycaps dan 3 mode koneksi tadi ya sangat wajar banget. Di sini emang Vortex series tuh kelihatannya lebih fokus ke experience inti dari sebuah mechanical keyboard yang mana nggak jauh-jauh dari typing feel dan suara. Ini keyboard mounting stylenya dia udah pakai gasket mount dan bisa gue bilang strukturnya cukup oke, cukup proper. Dia tuh pakai PC plate dengan left plate yang agak panjang, gasketnya pakai silicone sleeve gitu. USB-nya ini udah pakai daughter board dan foam-foamannya lengkap dari switch pad, platform dan juga case foam. Emang sih nggak selengkap foam board di 500 ribu ke atas ya, tapi lagi-lagi nih harganya cuma 300 ribuan. Nah dengan config yang kayak gini, dia ini punya typing feel yang ya lumayan empuk, kerasa ngayun tapi nggak yang lembek parah, lagian banyak foam juga. Ini cukup menarik karena buat pemula ataupun buat orang-orang yang nggak mau spend budget terlalu gede buat keyboard doang, kalian bisa ngerasain yang namanya gasket mount ala-ala keyboard 500 ribu ke atas. Gue udah sering bilang kalau gasket mount ini bukan mounting style terbaik karena ujung-ujungnya tetap balik ke preferensi. Tapi kalau kita ngomongin soal board yang harganya sekitaran 300 ribuan itu kan biasanya tray mount. Nah ini nih bisa jadi semacam ya intinya dapat experience baru lah. Suaranya juga kayak yang udah gue bilang dia decent banget. Emang ini keyboard lumayan plastiki karena keycapsnya tuh tipis tadi dan pakai PC plate pula. Tapi segini sih buat harga 300 ribuan udah oke banget. Hollow dari case-nya minim, gak ada spring ping, gak ada spring crunch. Karena emang switch yang dipakainya juga ini udah lumayan bagus sih. Dia ini cuma ada satu varian switch namanya tuh JX Jet White yang karakternya linear. Dia ini housingnya mirip-mirip KTT yang wing latch, gua gak tahu spek lengkapnya ya soalnya gak nemu. Yang jelas dia ini preload tipis banget di stem ya, tapi kalau di bottom housingnya lumayan becek. Beratnya ini termasuk medium aja dan dia ini long pole stem. Coba kita denger dulu suaranya. Ya buat board 300 ribuan ini suaranya lagi-lagi udah oke banget, udah decent banget. Paling PR-nya ini cuman di stepnya aja yang emang di beberapa spot tuh masih ticking. Sekalipun dia ini preload tapi ya nggak sebagus board Vortex series yang lebih mahal. Nah menariknya lagi, ini keyboard udah pasti ada fitur yang dipangkas karena buat kejar harga yang murah. Tapi yang dipangkas ini adalah sesuatu yang menurut gue emang nggak terlalu penting ya, yaitu soal backlight. Tunggu dulu, ini keyboard tetap ada backlightnya, cuman yang dipangkas di sini adalah dia backlightnya cuman pakai single color LED doang, warna putih. Jadi nggak pakai RGB LED. Kalau kalian butuh backlight yang konteksnya itu cuman buat penerangan ya ini udah cukup banget. Maksudnya nggak ngaruh kan antara white LED sama RGB LED ya sama-sama nyala intinya. Di sini sebenarnya keycapsnya tuh dia nggak tembus LED sih, dia ABS double shot. Tapi kan ya kalau ada lampunya lumayan bisa nerangin sela-selanya. Jadi tetap bisa baca legendnya yang emang belum bisa touch typing. Nah ini backlightnya kan dipangkas ya pakai single color nggak RGB LED, tapi dia tetap kasih fitur hot swap universal 5 pin dengan QMson hot swap socket. Yang mana hot swap socket ini baru-baru ini lagi lumayan sering dipakai sama keyboard-keyboard yang baru ya, bahkan yang di atas 1 juta juga ada yang pakai si QMson hot swap socket ini. So asumsi gue hot swap socket ini adalah hot swap socket yang bagus lah, nggak gampang jebol. Dan di sini kayak yang kalian lihat dia ini orientasinya south facing. Keycaps bawahnya ini OEM profile dan switch bawahnya juga dia long pole stem. Jadi sebenarnya kalaupun dia ini north facing ya itu nggak akan interference. Tapi karena dia ini pakai orientasi south facing ini jadi lebih leluasa buat dioprek-oprek. Udah pada tahu lah ya kenapa.
Ya jadi ini keyboard selain cocok buat pemula tadi, dia juga cocok buat jadi bahan. Yang mungkin nih keyboardnya udah ada banyak terus pengen nambah dan rencananya mau buat dioprek-oprek, entah itu mainin config form, ganti switch, ganti keycaps dan lain-lainnya, terserah. Ya ini menurut gua capable banget, basisnya tuh emang bagus buat dioprek. Emang sih ini dia case-nya masih pakai klip-klipan, tapi lagi-lagi harganya 300 ribuan cuy. Yang lebih mahal aja itu mostly pakai klip-klipan. Yang penting sih kalau udah ngomongin soal keyboard budget kayak gini lebih ke ya bentuknya cakep, case-nya juga yang lumayan bagus, nggak terlalu tipis-tipis amat. Dan itulah yang ditawarin sama si Mono ini. Dia bentuknya cakep, build quality case-nya juga ya lumayan. Emang masih toyish ya, tapi sedikit banget lebih mendingan daripada GT65 Lite dulu. By the way, yang gue bahas dari tadi ini kan Mono 65, dia ini 65%, dan mungkin buat beberapa orang layout 65% kayak gini nih susah buat dipakai daily karena banyak tombol yang nggak ada. Sekalipun dia ini udah ada softwarenya yang bentukannya kayak gini, dan di sini sebenarnya kita bisa mapping buat tombolnya jadi macam-macam. Tapi kan ya kalau yang nggak biasa bakalan tetap ribet, mesti hafalin shortcut FN. Nah buat kalian yang ngerasa layout 65% ini terlalu kecil, tenang aja karena Vortex Series Mono ini sebenarnya ada 3 varian layout. Dia ada Mono 65, Mono 75 dan juga Mono 87. Semua spek dan config yang mereka bertiga ini sebenarnya sama-sama aja, makanya gue cuman pakai satu model aja udah cukup ngewakilin ketiganya. Bedanya tuh palingan cuma di harga doang, sama kalau yang selain 65% dia tuh ada RGB stripnya. Buat Mono 75 ada di bagian sini, buat Mono 87-nya ada di bagian sini. Satu lagi deh yang bedanya di posisi port USB. Kalau yang 75 ini dia pakai USB kanan sendiri, kalau yang 65 sama 87 dia ada di kiri semua. Sisanya sama, opsi warnanya pun sama, ada warna hitam dan juga putih. Nah buat harganya sendiri kalau si Mono 65 ini kan dijual di 329.000. Tiap kali kalian upsize layout itu naiknya cuma 20.000 doang. Jadi kalau si Mono 75 nya itu dijual di 349.000 dan Mono 87 nya itu dijual di 369.000. Kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. Harganya menurut gua oke banget ya, di harga yang termahal sekalipun di Mono 87 yang harga 369.000. Ini kita udah dapat layout TKL dengan typing feel enak, suara enak, dan speknya yang lagi-lagi ya semacam versi esensial dari keyboard kekinian. By the way, mereka bertiga ini walaupun layoutnya beda tapi karena speknya sama-sama aja ya, jadi sebenarnya secara suara tuh ya masih mirip-mirip. Coba kita dengerin dulu perbandingan suaranya. Ya suaranya sebenarnya masih mirip-mirip, cuma paling ada beda tipis-tipis doang, dan menurut gue suaranya yang paling bagus tuh si Mono 87. Dia ini yang paling loud, paling bulat, spacebarnya juga yang paling talky. Dan menurut gue suaranya yang paling gak enak itu ada di Mono 75, soalnya dia itu entah kenapa suara hollow dari case-nya itu paling kedengeran dibandingin sama yang lainnya. Kalau si Mono 65 ini dia minusnya itu dia lebih muted kalau dibandingin sama Mono 87. Emang Mono 87 ini menurut gue yang suaranya paling bagus, walaupun lagi-lagi mereka masih satu aliran ya, foam board switch pad plastiki gitulah. Ya paling itu aja sih. Overall di sini Vortex Series tahu banget kalau keyboard budget nih potensinya gede, makanya mereka berani keluarin 3 layout sekaligus. Tapi emang nggak asal rilis doang, eksekusinya ini udah ada di jalan yang benar kayak yang gue bilang di awal ya. Dia ini kayak semacam versi basic atau versi esensial dari keyboard-keyboard kekinian. Ini cocok banget buat para pemula ataupun buat jadi bahan. Kalau kita ngomongin soal board di harga 300 ribuan itu kan biasanya nggak jauh-jauh dari tray mount, terus switchnya sekelas Outemo SMD dari zaman Firaun, hotshotnya juga kebanyakan 3 pin. Mungkin ada beberapa yang pakai hotshot universal 5 pin tapi gua nggak tahu pakai soket apaan. Terus biasanya juga kayak case-nya bentuknya biasa aja dan dari segi material ya agak-agak terlalu tipis lah. Tapi di sini bisa dibilang Vortex Series Mono ini ya kayak lumayan nge-upgrade speknya buat board budget lah. Ditambah lagi gara-gara opsi layout di Mono ini ada 3 biji ya, ini udah nggak ada alasan lagi kayak aduh sayang banget 65%, sayang banget 75, enggak cuy, ini ada semua dari 65, 75 sampai ke TKL, jadi tinggal pilih aja layout yang sesuai sama kebutuhan.
Nih ya, kata gue sih kalau kalian berencana beli mechanical keyboard yang harganya sekitaran 200 ribuan, 200 plus plus ya, itu nanggung sih, mendingan nabung dikit lagi buat sikat mono series ini aja. So, sampai sini aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.